Saya, Adi Gunawan, dari Fakultas Teknik Unhi Denpasar. Di sini, saya akan membahas tentang kondisi sungai-sungai yang ada pada saat ini. Sungai merupakan salah satu ekosistem yang memiliki peran penting dalam ekologi lingkungan. Namun, sungai-sungai di desa maupun di kota mengalami nasib yang memprihatinkan. Sungai merupakan hal penting dalam menunjang kehidupan manusia. Tidak ada makhluk hidup yang sanggup hidup tanpa air. Sungai memiliki beberapa manfaat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satunya adalah sebagai sumber irigasi, sarana transportasi, bahan baku air minum, saluran pembuangan air hujan, dan juga berpotensi sebagai objek wisata yang menarik. Jika sungai di sekitar tempat tinggal kita dapat dijaga kebersihan dan kelestarian lingkungannya, maka banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan dari sungai tersebut. Namun, kenyataannya sekarang ini banyak ditemukan sungai yang rusak dan kotor, bahkan beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah oleh penduduk sekitar. Pengusaha cucian pasir tersebut ternyata langsung membuang limbah cucian pasir ke sungai. Masyarakat yang terganggu, ekosistem air tawar di sepanjang sungai juga rusak akibat limbah Desa pabrik. tersebut tumpukan sampah kerap terjadi di sungai. Sampah plastik, styrofoam makanan, dan kayu mengapung di Di sungai. lokasi pabrik, warga langsung melakukan penutupan terhadap saluran pembuangan limbah yang berasal dari 6 pabrik pakaian di sekitar. Hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kesehatan, serta kelestarian lingkungan. Jika kondisi lingkungan sungai tercemar, maka kehidupan di dalam maupun di sepanjang aliran sungai akan terancam. Umumnya, sebagian besar sungai yang mengalir di perkotaan sudah tercemar. Salah satu faktor penyebabnya adalah kepadatan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lahan, sehingga memaksa sebagian orang untuk menggunakan lahan-lahan yang seharusnya tidak digunakan untuk mendirikan bangunan. Seperti sepadan sungai yang seharusnya berukuran 10-15 meter, namun realita yang ada di masyarakat perkotaan, sepadan sungainya tidak sampai 3 meter. Jika sungai terus-menerus dalam fase kerusakan ini, bumi akan kehilangan aset bersih air ke depannya. Manusia dan sungai adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan, bahkan sebegitu krusialnya. Tuhan akan tetap menciptakan dan memberikan sungai kepada manusia, tapi yang saya cemaskan, apakah manusia akan terus mencemarkan merusak karunia Tuhan? Seperti saat ini, sungai sudah banyak berkontribusi dalam melahirkan peradaban besar umat manusia. Kita ambil contoh sungai di Indonesia. Kutai, kerajaan Hindu pertama di Nusantara, dibesarkan oleh Sungai Mahakam. Kerajaan Kediri dan Majapahit dibesarkan oleh Sungai Berantas. Denpasar dibesarkan oleh Sungai Badung yang sekarang menjadi Sungai Indah sebagai tempat pariwisata. Contoh di atas adalah sebagian kecil dari sangat kecil dari betapa berjasanya sungai bagi perkembangan dan peradaban manusia. Selain menjadi tempat mengalirnya sungai, sungai juga menjadi tempat mengalirnya perubahan dan peradaban. Indonesia yang memiliki kurang lebih 5.590 sungai yang mengalir. Jernih air dulu terlihat kini tak lebih dari keruh dan pekat. Ikan kini tak bebas berenang, terkepung dan dipenuhi oleh kumpulan plastik-plastik bekas. Jasa sungai bagi kehidupan manusia sangat banyak. Sungai tak pernah meminta balas budi, tetapi sungai hanya ingin manusia tidak terlalu lalai dengan kebiasaan ini. Jika hal ini terus terjadi, manusia akan menghancurkan 3 hal sekaligus: menghancurkan ekosistem alam, menghancurkan komponen kehidupan, serta menghancurkan ciptaan Tuhan. Dengan itu, mari memanfaatkan dan menjaga air sebaik mungkin, karena air adalah kehidupan kita itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat diterima. Terima kasih.